pertama yaitu materi dari kelompok 7 yang berjudul Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin. Pengertian operasi kelamin. Transgender dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir, merasa, atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang telah melekat pada dirinya semenjak lahir. Istilah transgender tidak dapat digunakan untuk sekaligus mendefinisikan orientasi tersebut dari orang yang bersangkutan. Meskipun berbagai definisi tentang transgender terus saja mengalir, namun seluruh definisi tersebut bermuara dan tetap memiliki titik temu dalam beberapa hal, bahwa yang dimaksudkan sebagai transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender yang secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau bergerak dari dua identitas gender konvensional tersebut. Tinjauan hukum Islam. Segala sesuatu yang dilakukan tentu mempunyai tujuan. Melakukan operasi kelamin atau tujuannya untuk pengobatan hukumnya diperbolehkan. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 bentuk operasi kelamin. Yang pertama, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti penis atau vagina yang tidak berlubang. Yang kedua, operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 jenis kelamin. Yang ketiga, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Orang normal ganti kelamin. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada realita yang berkembang, dalam masyarakat modern saat ini, banyak ditemui di kalangan masyarakat masalah pergantian kelamin. Sudah bukan rahasia umum, banyak masyarakat merubah kelaminnya dengan berbagai alasan. Contohnya, seseorang yang memiliki kelamin perempuan merubahnya menjadi kelamin laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Dan ada pula orang yang berkelamin ganda, yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status kelaminnya yang sebenarnya. Fenomena ini disebut dengan istilah transgender. Mematikan salah satu kelamin ganda. Yang pertama, pengertian kelamin ganda. Kelamin ganda atau disebut juga ambiguous genitalia merupakan suatu kejadian langka yang dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ciri-ciri kelamin ganda. Ciri-ciri kelamin ganda yaitu genetik, anatomik, dan fisiologik. Penderita interseks sering disertai dengan hipospedia, yaitu kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah di daerah penis. Saluran kencing pada hipospedia terlalu pendek sehingga muaranya tidak mencapai ujung penis, melainkan bocor di bagian tengah batang penis atau di antara 2 kantong buah zakar. Yang ketiga, perubahan status hukum Islam kelamin ganda. Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin tidak serta-merta haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga bisa dilihat dari ilatnya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan tersebut. Apakah bisa disebut dengan haram, mubah, atau sebagainya. Perubahan kelamin dalam kasus kunsta yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Penyebab kelamin ganda. Penyebab terjadinya kelamin ganda atau kunsta adalah karena adanya hormon abnormal yang mengganggu perkembangan kelamin pada janin saat kehamilan. Yang kelima, cara menyembuhkan atau mematikan kelamin ganda. Bisa dengan obat-obatan, operasi.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi kelompok H atau kelompok 8, yaitu yang berjudul Abortus dan Menstrual Regulation. Abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kehamilan atau keguguran. Menurut Sardi Gina Putra, abortus ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Mariono Reksodipura mengatakan bahwa abortus ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Dari pengertian tersebut dikatakan bahwa abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Sedangkan gugurnya kandungan menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawinya. Akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab isqat atau menjatuhkan, tar membuang, ilqa melempar, dan imlas melahirkan dalam keadaan mati. Lebih spesifik lagi, dalam Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian abortus yaitu pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Menurut hukum di Indonesia, ketentuan mengenai abortus diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hukuman bagi pelaku aborsi atau abortus terkadang belum sepenuhnya ditegakkan. Padahal tindakan aborsi tanpa alasan medis adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dalam sadar. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa seorang yang menggugurkan kandungannya secara sengaja tanpa alasan medis, baik pada kandungan sebelum 4 bulan, apalagi setelah 4 bulan harus dikenai hukuman denda. Denda itu wajib dibayar oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi atau abortus tersebut, bisa dokter, dukun, atau perempuannya itu sendiri. Ditambah dengan ketentuan dalam kodeksi dan lafal sumpah dokter. Baik, demikianlah tadi penjelasan materi dari materi kelompok 7 dan kelompok 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.